Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita kemarin telah menyelesaikan zat aditif. Nah, materi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Nah, sebelumnya Ustadz mau tanya nih, siapa yang suka kopi atau siapa yang suka minum teh? Nah, secara nggak langsung atau secara tidak sadar, ternyata anak-anak ketika senang minum kopi, senang minum teh, itu termasuk mengkonsumsi salah satu zat adiktif. Kenapa kok zat adiktif? Nah, akan kita bahas. Nah, zat adiktif itu dari kata adik ya, ketergantungan, yang merupakan zat apabila dikonsumsi itu dapat menyebabkan ketergantungan. Bisa alami, bisa buatan atau sintetis ya. Salah satu yang biasa dikonsumsi adalah tadi kopi ataupun teh. Karena di dalam kopi itu ada kafein. Di dalam teh juga ada tein ya. Ketika minum kopi, terbiasa minum kopi, biasanya orang akan merasa lebih segar, orang akan merasa tidak ngantuk karena dia si kafein ini memacu sistem syaraf dalam otak untuk dia menstimulus untuk tidak ngantuk karena peredaran darahnya cenderung cepat ya. Nah, pernahkah bahwa ketika orang yang terbiasa minum kopi kemudian tidak minum kopi, maka dia akan merasa pusing atau dia akan merasa terganggu ya atau nggak nyaman. Nah, gejala itu merupakan salah satu gejala bahwa orang itu ketergantungan. Oke, lanjut. Nah, pada dasarnya secara umum zat adiktif itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah narkotika, yang kedua adalah psikotropika, dan yang ketiga adalah psikoaktif lainnya. Nah, ketika tadi kita berbicara mengenai kafein yang ada dalam kopi, itu masuk ke dalam zat aktif lainnya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Namun, secara umum zat adiktif ini, narkotika dan psikotropika, baik itu juga psikoaktif lainnya, itu terutama narkoba ya, yang termasuk dalam narkoba, narkotika dan psikotropika ini, dia dilarang oleh negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur mengenai narkoba dan psikotropika. Jadi siapapun yang menggunakan, mengedarkan, menjual itu dapat dipenjara hingga hukuman mati. Ya. Kenapa kok dia dilarang? Oke, kita akan bahas. Nah, narkotika nih. Kita mulai dari definisi dulu. Narkotika adalah salah satu zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Nah, perubahan kesadaran itu dapat juga menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri yang menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Nah, narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Jadi, narkotika dilarang karena dia menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Nah, ketergantungan itu juga dia menstimulus kepada sistem imun tubuh bahwa ketika tidak mendapatkan stimulan dari narkotika ini, zat ini, tubuh akan terus-menerus meresponnya dengan metabolisme yang tidak bagus, makanya dia kemudian dilarang. Nah, ada 3 golongan narkotika. Yang pertama adalah yang sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Nah, narkotika ini tidak boleh digunakan dalam pengobatan. Contohnya adalah heroin, putau, kokain, dan ganja. Lanjut. Narkotika golongan 2 yang berpotensi tinggi juga dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan akhir pengobatan. Contohnya adalah morfin, C17, H19, dan NO3, petidin, C15, H21, dan NO2, dan metadon. Ini salah satu contoh gambarnya. Ya, ini morfin dan metadon. Sedangkan narkotika golongan 3 itu berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Misalnya kodein dan difenoksilat ya, difenoksilat.
Jadi narkotika itu ada 3 golongan yang dapat digunakan dalam pengobatan itu hanya golongan 2 dan golongan 3. Sedangkan golongan pertama tidak boleh digunakan dalam pengobatan ya. Jadi sifatnya narkotika adalah dia penenang ya, penghilang rasa nyeri, dia menstimulus untuk orang merasa tidak sakit. Jadi yang distimulus adalah sarafnya ya, sistem saraf kerja otaknya ya. Sedangkan narkotika golongan 3 yang boleh digunakan oleh dalam pengobatan, sedangkan golongan 1 tidak boleh. Nah, itu pun juga harus dengan resep dokter, tidak boleh atau tidak bisa kita sembarangan membeli obat yang termasuk dalam kategori narkotika ini, baik golongan 2 maupun golongan 3. Nah, yang selanjutnya adalah psikotropika. Nah, psikotropika ini apa? Zat yang memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, bisa disimpulkan bahwa narkotika itu termasuk obat yang dapat mengurangi rasa nyeri. Tadi ya, Ustadz sudah bilang narkotika itu obat yang mengurangi rasa nyeri, sedangkan psikotropika itu mempengaruhi sifat dan perilaku. Dia biasanya lebih kepada menimbulkan efek rasa tenang, efek halusinasi, efek yang dia menenangkan begitu ya. Nah, psikotropika juga dibagi menjadi 4 golongan ya. Yang pertama adalah golongan 1 yang berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Salah satu golongan 1 dari psikotropika ini adalah ekstasi, pil ekstasi atau metil dioksimetamfetamin, kemudian LSD, lysergic acid diethylamide, kemudian dan STP ya atau DOM, dimetoksi alpha dimetil penetalamina ya. Jadi ini psikotropika golongan 1 yang tidak boleh digunakan dan dilarang, tidak boleh digunakan juga sebagai obat. Sedangkan psikotropika golongan 2 contohnya ada amfetamin, metamfetamin, dan fenixilidin dan Ritalin. Kemudian psikotropika golongan 2 ini juga berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat ya. Jadi yang tidak boleh digunakan golongan 1, dengan golongan 2 dan sampai golongan 4 boleh digunakan, tapi berdasarkan catatan khusus, tidak boleh orang sembarangan menggunakannya. Dengan golongan 3 adalah pentobarbital dan flunitrazepam ya, yang berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Dan golongan 4 diazepam, clobazam, fenobarbital, klorazepam dan nitrazepam ya, juga berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Jadi ini salah satu contohnya ya, megadon, nitrazepam ya. Jadi biasanya orang menggunakan ini untuk obat yang digunakan sebagai orang susah tidur, orang yang punya depresi, tapi dengan perlakuan dan resep-resep khusus dari dokter ya. Tidak sembarangan orang dapat menggunakan obat yang tergolong dalam zat psikotropika ini. Selanjutnya adalah psikoaktif lainnya. Jadi selain narkotika dan psikotropika, ada juga zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan atau dikonsumsi secara berlebihan atau dalam jumlah besar, dapat menimbulkan juga dampak yang berbahaya bagi tubuh. Di antaranya adalah dapat memicu sel kanker, dapat memicu gagal organ ya, banyak. Nah, contohnya adalah alkohol. Ini adalah alkohol. Ya, alkohol, kemudian nikotin yang ada pada tembakau dan rokok, dan kafein.
yang ada pada si kopi dan tein yang ada di teh. Jadi alkohol ini juga merupakan salah satu zat psikoaktif ya, karena dia dapat menimbulkan efek yang berhalusinasi, efek tenang, efek hilang kesadaran, terutama hilang kesadaran ya. Sedangkan si nikotin ini dalam sel tembakau, di dalam daun tembakau yang kemudian banyak digunakan sebagai rokok, itu dapat menimbulkan juga pemicu sel kanker karena bahaya juga ya ini nikotin. Sedangkan kafein juga dapat dia memicu sel saraf pusat untuk bekerja dan meningkatkan detak jantung ya. Kafein maupun nikotin juga meningkatkan detak jantung, jadi dia cenderungan orang ketika mengkonsumsi dua ini akan tidak mudah ngantuk ya. Itu mengapa banyak orang biasanya kalau ngopi, banyak orang ketika ngerokok dia tidak ngantuk ya. Tapi ini merupakan salah satu zat psikoaktif dan termasuk dalam zat adiktif, dan apabila dikonsumsi itu dapat menyebabkan dampak buruk terhadap tubuh ya, terhadap kesehatan tubuh ketika dikonsumsi apalagi jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah yang berlebih. Mungkin itu pertemuan pada pagi hari ini. Jadi zat adiktif itu ada 3 ya. Apa tadi? Yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga psikoaktif lainnya. Mungkin itu saja pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.